Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan kembali melanjutkan materi kita, yaitu pentingnya kerja tim dalam MSDM. Ya, oke. Jadi kerja tim itu adalah faktor penting dalam kesuksesan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Nah, tim yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan moral karyawan. Nah, meningkatkan efisiensi ini lebih kepada pembahasan mengenai bagaimana penggunaan dana dalam kerja suatu organisasi, dan produktivitas yaitu hasil dari perusahaan atau organisasi tersebut yang akan dijual dalam bentuk barang ataupun jasa, dan juga moral karyawan. Jadi ketika kerja tim itu dikelola dengan baik, MSDM-nya atau manajemen sumber daya manusianya, maka karyawan itu akan lebih memiliki dedikasi moral yang baik atau tinggi. Di sini definisi dari karakter kerja tim ya. Yang pertama kerjasama, yaitu individu bekerja bersama untuk tujuan bersama dalam organisasi. Yang kedua, tujuan bersama itu semua anggota tim bekerja untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi dalam tujuan organisasi tersebut. Nah, yang ketiga, komunikasi terbuka atau membangun hubungan saling percaya dengan komunikasi yang lancar antara anggota tim, atasan, bawahan, bawahan ke atasan, dan pemilik perusahaan juga harus adanya komunikasi yang terbuka. Yang keempat, saling melengkapi, yaitu setiap anggota memiliki keahlian yang berbeda untuk mencapai hasil yang maksimal. Karena ketika tujuan tersebut sudah kita dapatkan atau kita ketahui, maka kita akan mencoba untuk mencapai dari tujuan tersebut. Nah, kerja tim itu upaya melibatkan berbagai individu dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki dan juga berbeda-beda, maka setiap anggota berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dengan saling menghargai kontribusi dan perspektif satu sama lain. Nah, keberhasilan tim itu terletak pada kemampuan anggota dalam diam mengkomunikasikan secara efektif, dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif dan mengelola tugas dengan efisien agar tidak terbuang waktunya. Nah, manfaat kerja tim dalam MSDM itu sendiri yaitu yang pertama tadi meningkatkan produktivitas dalam produk itu dalam bentuk barang dan jasa ya, dan kerja tim ini mendorong efisiensi tersebut. Yang kedua, memperkaya ide dan solusi. Jadi berbagai perspektif dari anggota itu dapat membantu menghasilkan ide-ide inovasi dan solusi yang nantinya bisa kita pakai dalam bekerja dan meningkatkan kualitas hasil kerja dari tim. Ya, saling melengkapi bagi yang memiliki kekurangan dari segi kemampuan ya. Jadi saling melengkapi dan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, yaitu suasana tim yang menjadi positif atau sportif, memotivasi anggota untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan rasa kepuasannya terhadap kerja yang dia hasilkan. Nah, dalam hal ini ada tantangan dalam membangun kerja tim efektif, yaitu membangun kerja tim yang efektif itu penuh dengan tantangan, seperti adanya perbedaan-perbedaan kepribadian setiap manusia, setiap kepala, setiap orang yang ada di organisasi tersebut, gaya mereka bekerja ya. Terus ekspektasi bisa menimbulkan konflik. Jadi ketika ada satu orang yang memiliki tujuan yang lebih besar dengan orang yang kerjanya biasa-biasa saja, ini akan ada konflik antara mereka dalam bekerja. Nah, adanya juga kurang komunikasi dan kolaborasi menjadi satu hambatan dalam mencapai tujuan. Nah, ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab dalam tim dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kinerja yang buruk juga dalam organisasi. Jadi faktor eksternal seperti perubahan organisasi atau persaingan antar tim juga bisa menghambat efektivitas dalam tim untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Nah, peran pemimpin di sini sangat penting dalam mengembangkan kerja tim. Jadi pemimpin itu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kerja tim yang efektif. Mereka harus menjadi teladan, membangun kepercayaan, dan mendorong kolaborasi untuk memimpin memiliki
delegasi tugas yang bisa diberikan kepada anggota tim dan memberikan juga umpan balik apa yang dihasilkan oleh anggota tim. Dan kita juga harus memastikan bahwa anggota tim merasa dihargai dalam organisasi atau kelompok tersebut. Jadi mereka tidak merasa diabaikan oleh pimpinan dan mereka juga harus mengelola konflik itu dengan baik untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif ya. Tidak negatif ataupun toksik ya. Mungkin tahu bagaimana yang termasuk ke dalam lingkungan toksik, yaitu lingkungan yang memang berdampak terhadap kerja dalam satu organisasi tersebut yang berhubungan dengan lingkungan negatif ya. Nah, komunikasi dan kolaborasi dalam tim itu ada komunikasi efektif ya, terbuka, jujur, dan kita pastikan bisa menyampaikan ide, pendapat yang bebas. Yang kedua, kolaborasi yang kuat antara tim dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, penggunaan teknologi, berkolaborasi dengan memudahkan komunikasi informasi dengan menggunakan video atau dokumentasi. Dan yang keempat, membangun kepercayaan, yaitu pentingnya berkolaborasi dengan kuat antar kepercayaan secara terbuka dan saling membantu, bersedia konsisten dalam melakukan tindakan ya. Jadi resolusi konflik dalam tim itu, konflik adalah hal yang wajar dalam tim. Resolusi konflik yang kita hadapi itu bisa kita wujudkan secara produktivitas yang tinggi, secara harmonis ya. Tim bisa menjalankan pekerjaannya. Jadi tim MSDM itu ya perlu juga mekanisme atau apa saja nih runtunan pekerjaan atau strategi dalam kita menjalankan atau menangani konflik yang ada. Dan hal itu meliputi tadi komunikasi yang terbuka, kita boleh memberi dan menerima pendapat dari orang lain dan mendengarkan reaksi dari tim dengan aktif dan mencari solusi secara bersama untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada di dalam tim atau organisasi. Nah, pengembangan sumber daya manusia melalui kerja tim itu juga peningkatan keterampilan ya, untuk bisa menambah keterampilan dan pengetahuan mereka. Kita melakukan pelatihan ya, terus motivasi dan moral yang tinggi. Kita kerja tim memberikan rasa kepemilikan terhadap perusahaan dengan tanggung jawab dan motivasi kepada karyawan. Yang ketiga, perkembangan kepemimpinan. Jadi tim memberikan kesempatan bagi anggota untuk memimpin dan belajar dari pengalaman memimpin, mengembangkan potensi kepemimpinan dalam dirinya. Jadi bisa nanti estafet dari pimpinan yang saat ini itu bisa diberikan kepada bawahan yang mungkin nanti akan mengisi posisi tersebut, dan atasan itu mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada saat itu. Nah, yang keempat, kesadaran dan kolaborasi, yaitu kerja tim mendorong komunikasi dan kolaborasi, membangun kesadaran akan nilai dan target bersama dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, pengukuran kinerja dan evaluasi tim ya. Evaluasi kinerja tim dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas dan efisiensi tim. Nah, indikator kinerja seperti kualitas produk, kecepatan penyelesaian proyek, atau tingkat kepuasan pelanggan diukur dan bisa dianalisa, memberikan gambaran komprehensif atau secara nyata tentang kinerja tim tersebut. Ya, kriteria evaluasi dengan metode pengukuran, kualitas hasil kerja dengan penilaian rekan kerja, review hasil kerja, feedback dari klien ya. Jadi sesama kita juga bisa menilai. Terus yang komunikasi dan kolaborasi, adanya observasi, survei, dan analisa dalam komunikasi yang terjalin. Terus yang kemampuan adaptasi dan pemecahan masalah, itu studi kasus, simulasi permasalahan yang kita miliki dan kita menganalisa bagaimana keberhasilannya. Nah, hasil evaluasi itu juga kita bisa pakai untuk umpan balik kepada anggota tim untuk melihat bagaimana atau merumuskan strategi dalam meningkatkan kinerja tim di masa depan. Nah, di sini ada strategi mempertahankan tim yang solid. Yang pertama, membangun budaya yang positif dulu ya. Lingkungan kerja yang positif itu membuat orang bekerja secara nyaman dan membuat orang merasa pekerjaan itu tidak berat ketika kita menyelesaikan dengan tim ya. Yang kedua, apresiasi dan pengakuan. Jadi penghargaan atas kinerja yang dia berikan atau kontribusi yang dia lakukan. Kita memberikan apresiasi dalam bentuk ucapan komunikasi, memberikan semangat, kamu hebat,
kamu bisa, kamu mampu, kamu sanggup, kamu best, kamu terbaik. Itu bisa kita sampaikan kepada tim. Terus kesempatan pengembangan seperti pelatihan untuk peluang karir itu mereka juga membutuhkan peluang karir agar mereka nanti melihat masa depan mereka dalam organisasi tersebut ke depannya bagaimana. Apakah menjanjikan untuk tim tersebut ya ketika personal mereka melihat oh saya punya peluang karir nih, saya bersemangat untuk mempertahankan tim, memberikan yang terbaik hasil kerja kita gitu ya. Terus komunikasi terbuka, yaitu saluran komunikasi yang efektif ya, transparan yang terbuka, tidak adanya sikut menyikut, like and dislike ya. Jadi komunikasi ini penting sekali. Dan kejelasan peran dan tujuan, definisi peran dalam tujuan organisasi ini juga strategi yang harus kita lakukan untuk mempertahankan tim tersebut. Nah, mungkin itu strategi yang kita lakukan untuk menjaga loyalitas dan komitmen anggota tim terhadap organisasi. Jadi fokus kita itu kepada bagaimana kita mengembangkan budaya positif ya, bukan lingkungan yang toksik. Lingkungan toksik itu ya ketika bersalah dihakimi, ketika dia tidak bisa, tidak dirangkul ya, ketika dia melakukan kesalahan langsung diberi punishment ya, nggak begitu, tapi kita menegur dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang terbuka, dengan cara memotivasi, karena ada salah satu yang di dalam teori manajemen sumber daya manusia itu namanya teori sandwich ya. Sandwich itu kan dia ada lapisan-lapisan yang ada dalam sandwich tersebut, yang bagian atas itu roti, bagian keduanya itu daging ya, sayur ya, bagian ketiga itu daging, berikutnya lagi penyedap rasa seperti saus dan lain-lainnya, dan akan daging kembali dan roti kembali. Nah begitulah cara kita menyusun bagaimana kita menyampaikan komunikasi yang baik untuk sesuatu yang mungkin belum kita capai secara maksimal di dalam tim, maka kita mencoba untuk menyampaikannya, menjabarkannya dengan baik dulu, apa kekurangan-kekurangan yang harus kita capai, dengan bagaimana cara kita mewujudkan dan mempertahankan mungkin ya. Jadi ada awal dan akhirnya. Nah, akhirnya nanti dengan cara kita dengan komunikasi yang baik, penyampaiannya secara teori sandwich tadi, itu kita bisa membangun tim kita menjadi bertanggung jawab atau memiliki rasa tanggung jawab terhadap perusahaan atau organisasi. Jadi mereka memang memfokuskan bagaimana tim bisa menjadi solid dan bertahan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, maka itu ya, peluang pengembangan karir akan memotivasi anggota tim untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik mereka agar perusahaan memberikan hasil atau juga disebut dengan produktivitas seperti produk, jasa, ataupun produk yang mereka ingin hasilkan ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu penjelasan materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.